hati-hati dengan orang yang terlihat malas, tapi menyimpan ambisi dalam diam. Karena ketika waktunya tiba, dia bisa berubah menjadi sosok yang bekerja lebih keras dari siapapun, tanpa henti, tanpa ampun, tanpa istirahat. Ini adalah kisah nyata tentang seseorang yang dihina, diremehkan, dijatuhkan, tapi bangkit dengan satu hal, ambisi yang dibakar oleh rasa sakit. Cerita ini akan membuatmu sadar bahwa kadang orang yang terlihat paling santai, paling lemah, justru menyimpan kekuatan terbesar untuk mengubah segalanya. Tonton sampai habis, karena mungkin di balik cerita ini, kamu akan menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Di sebuah desa kecil yang tak terlalu ramai, tinggal seorang anak bernama Tio. Dari luar, Tio tampak seperti remaja biasa. Ia lebih suka rebahan, main game, atau menonton TV. Belajar? Jangan harap. Bahkan ibunya, Bu Titin, sering geleng-geleng kepala melihat kebiasaan Tio yang nyaris tidak menyentuh buku pelajaran. Ayahnya, Pak Hasan, adalah tukang becak. Hidup mereka sederhana, nyaris miskin. Namun yang paling mencolok dari Tio adalah satu hal. Dia pemalas, tapi punya ambisi besar yang diam-diam ia pendam. Segalanya berubah ketika suatu hari di masa SD, pada hari pembagian rapor. Semua orang tua datang menjemput. Suasana tegang memenuhi ruang kelas. Saat nama Tio disebut, Bu Titin berjalan dengan langkah pelan. Dan betul saja, Tio duduk di urutan terakhir. Nilainya hancur. Suasana makin menyakitkan saat teman-temannya tertawa kecil. Ada yang berbisik, dasar pemalas, dan ada pula yang berteriak, nol besar. Tio hanya menunduk, wajahnya merah bukan karena malu, tapi karena amarah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, bara ambisi dalam dirinya menyala. Malam itu, Tio tak tidur. Ia buka buku, catatan, dan mulai belajar. Tak ada yang menyuruhnya, tapi seperti ada suara di kepalanya yang tak mau berhenti berteriak. Buktikan kalau kau bisa. Dan sejak malam itu, segalanya berubah. Hari demi hari berlalu. Tio mulai dikenal bukan karena kemalasan, tapi karena kegigihan. Dia datang paling pagi, pulang paling malam dari sekolah. Anak-anak yang dulu menertawakannya kini bingung. Apa yang terjadi dengan Tio? Guru-guru mulai memperhatikannya. Bahkan wali kelasnya Bu Retno berkata, "Tio, kamu punya potensi. Kamu cuma butuh pembuktian." Kata-kata itu semakin mengobarkan api dalam dirinya. Hingga tibalah saat pembagian rapor semester berikutnya. Ruangan hening. Tio duduk tenang. Saat namanya disebut, semua kepala menoleh. Dan di tangan Bu Titin terpegang rapor yang mengejutkan semua orang. Tio ranking 1. Tidak hanya di kelas, tapi juga se-SD. Tepuk tangan, sorakan, bahkan ucapan selamat membanjiri ruang kelas. Tio hanya tersenyum kecil. Ia tahu ini baru permulaan. Tidak cukup sampai di situ, Tio mulai ikut lomba cerdas cermat, olimpiade, dan semua ia menangkan. Dari anak malas jadi juara, orang-orang mulai memanggilnya si mesin belajar. Namun, hidup tidak selamanya tentang sekolah. Dan tantangan terbesar Tio datang bukan dari bangku sekolah, tapi dari dunia nyata. Waktu berjalan. Tio lulus sekolah dengan berbagai prestasi, tapi hidup di dunia nyata tidak selalu ramah pada orang seperti Tio. Setelah lulus kuliah, ia kembali ke kampungnya. Tanpa pekerjaan tetap, ia hanya tinggal di rumah bersama Bu Titin dan Pak Hasan. Hari-harinya kembali seperti dulu, rebahan, nonton, main HP. Sekilas, dia tampak seperti kembali ke Tio yang dulu. Tapi sebenarnya, dia sedang menunggu momen yang membangkitkan ambisinya lagi. Dan momen itu datang saat Lebaran. Keluarga besar berkumpul. Di tengah riuh canda tawa, muncul sindiran-sindiran tajam dari sepupu-sepupunya. Tio gimana? Masih jadi pengangguran? Pinter-pinter tapi kerja kagak. Buat apa?
Dulu katanya juara sekolah, sekarang juara nganggur ya. Semua tertawa. Tio terdiam, tapi di balik tatapan kosongnya, matanya menyala. Malam itu saat semua orang tidur, Tio keluar rumah. Ia berjalan sendirian di jalan kampung yang sepi, menatap langit malam. Hatinya bergejolak dan ambisinya kembali bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Setelah malam lebaran yang menyakitkan itu, Tio seperti kesurupan semangat. Esok paginya, tanpa banyak bicara, dia pamit ke orang tuanya. Ia bilang, "Aku nggak akan jadi bahan ketawaan lagi." Hari pertamanya dimulai di pasar tradisional. Ia tawarkan tenaganya ke semua pedagang. "Butuh bantuin angkut barang, Bu?" "Pak?" Kebanyakan menolak. Tapi ada satu, Pak Mahmud, penjual sayur, yang menerimanya. Bayarannya kecil. Tapi Tio tidak melihat uang. Ia melihat peluang. Pagi sampai siang, ia angkut karung, sapu lantai, bantu angkut dagangan. Tubuhnya yang sebelumnya lemas kini mulai terbentuk. Malam hari, begitu sampai rumah, ia mandi sebentar lalu duduk di depan HP jadulnya. Ia mulai jualan online, baju murah, case HP, apapun yang bisa dipasarkan di marketplace. Malam itu, ia hanya tidur 4 jam. Begitu seterusnya, hari-hari Tio seperti mesin. Kerja, makan, mandi, jualan, tidur sebentar, ulang lagi. Lama-lama teman-teman di pasar mulai mengenalnya. "Itu Tio ya, anak muda yang kerja keras banget." Tio gak banyak ngomong. Ia bekerja dalam diam, fokus dalam sunyi. Setiap duit ia simpan, bahkan ia tidak pernah jajan atau beli barang pribadi. Dalam 4 bulan, Tio berhasil kumpulkan cukup uang untuk sewa kios kecil ukuran 2x2 meter. Ia pakai untuk jualan sembako. Beli beras sedikit, gula, minyak goreng. Dia tahu, kebutuhan pokok gak pernah sepi pembeli. Awalnya hanya 1-2 orang yang beli. Tapi Tio punya strategi. 1. Buka lebih pagi dari toko lain. 2. Harga lebih murah walau tipis untungnya. 3. Senyum dan pelayanan yang ramah. Lama-lama pelanggan mulai banyak. Mereka bilang, toko Tio tuh murah, cepat, gak ribet. Tapi Tio gak berhenti. Dia belajar manajemen keuangan dari YouTube, belajar marketing, sistem stok, bahkan ambil kursus online gratis. Semua dia pelajari. Siang kerja fisik, malam kerja digital. Dalam 10 bulan, dia sudah punya 5 cabang toko sembako. Ia rekrut orang-orang nganggur di kampung buat bantu. Tapi yang unik, ia kasih pelatihan juga. Bukan cuma kerja, tapi belajar bisnis kecil. Hingga tahun pertama, 20 toko miliknya tersebar di kota dan sekitarnya. Dari tukang angkut barang di pasar, Tio berubah jadi pengusaha muda. Tapi di balik semua itu, yang tak terlihat adalah pengorbanan. Tak ada waktu main, tak ada libur, tubuh lelah, hidup terasa keras, tapi ia tidak pernah mengeluh. Dia tahu, ini bukan tentang kaya, ini tentang harga diri, tentang membungkam semua tawa yang dulu meremehkan. Tahun berlalu cepat, dunia sudah berubah. Tapi satu hal masih tertinggal. Lebaran kedua sejak Tio dihina. Kali ini, Tio datang ke acara keluarga besar bukan sebagai pengangguran, tapi sebagai pria mapan. Ia mengenakan kemeja putih bersih, celana kain, dan sepatu mengkilap. Di luar rumah nenek, terparkir mobil putih miliknya. Di dalam mobil, duduk Bu Titin dan Pak Hasan. Keduanya tampak bangga sekaligus haru. Begitu Tio masuk, semua orang diam. Sepupu-sepupu yang dulu tertawa, kini tertegun. Beberapa berusaha menyapa, "Wah Tio, hebat ya sekarang." Ada yang sok akrab, "Gue selalu tahu lo bakal sukses bro." Tio tersenyum. Bukan senyum sombong, tapi senyum yang berkata, "Aku gak butuh validasi kalian." Acara berjalan, makan bersama, saling cerita. Tapi semua masih penasaran. Apa pekerjaan Tio sekarang? Dari mana uangnya? Apa benar dia punya banyak toko? Hingga momen itu tiba saat neneknya berdiri dan berkata, "Dulu
Banyak dari kalian yang menertawakan Tio. Kalian bilang dia pemalas. Kalian jadikan dia bahan gosip. Tapi lihat sekarang, siapa yang paling sukses dari kalian semua? Ruangan hening. Bahkan suara sendok pun terdengar jelas. Tio berdiri. Ia tidak berkata banyak. Tapi kemudian ia keluarkan satu map. Di dalamnya ada sertifikat-sertifikat toko, laporan keuangan, dan foto cabang usahanya. Semua terdiam. Tio menatap satu persatu sepupunya. Dulu kalian bilang aku pengangguran, dan aku terima itu. Tapi aku gak pernah berhenti percaya sama diriku sendiri. Ia lanjut bicara. Ambisi itu seperti api. Kalau kalian diamkan, dia bisa padam. Tapi kalau kalian siram dengan ejekan, dia bisa jadi ledakan. Salah satu sepupunya, yang paling keras mengejek dulu, mendekat. Ia menunduk, lalu berkata, pelan, "Maaf, Tio, gua salah." Tio menepuk pundaknya. Tenang, dendam gue bukan untuk balas, tapi untuk menang. Setelah acara itu, banyak dari sepupunya minta kerja di tokonya. Dan Tio terima, tapi dengan syarat harus mau belajar dari bawah. Gue gak butuh orang pinter. Gue butuh orang yang mau belajar dan kerja keras. Malam itu, saat Tio dan keluarganya pulang, Bu Titin menatap anaknya dan berkata, "Kamu gak cuma angkat nama keluarga, kamu buktiin kalau orang bisa berubah. Asal punya ambisi dan gak takut dihina." Tio tersenyum. Ia menatap bintang malam dari jendela mobil, dan dalam hatinya, ia tahu, ia bukan lagi si pemalas, tapi si ambisius yang tak kenal lelah. Tio bukan tokoh sempurna. Dia bukan jenius, bukan anak ajaib, dan bukan orang yang lahir dari keluarga kaya. Dia hanya seorang pemuda biasa yang dulu malas, sering dianggap beban, dan dijadikan bahan ejekan oleh orang-orang yang bahkan tidak tahu betapa kerasnya hidup yang dia jalani. Tapi saat dunia menertawakannya, Tio tidak membalas dengan kata-kata. Ia membalas dengan tindakan. Ia tidak mengeluh, tidak menyalahkan nasib, tidak menyusun alasan. Ia hanya bekerja, diam-diam, konsisten, sampai hasilnya membuat semua orang terdiam. Kisah Tio adalah pengingat keras bagi kita semua, bahwa kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang orang lain katakan. Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita membuktikan diri, bahwa ambisi yang besar, jika dibakar dengan rasa sakit dan ketulusan, bisa mengubah pemalas menjadi pejuang, dan pengangguran menjadi pengusaha. Dalam hidup ini, kadang kita hanya butuh satu momen, satu rasa sakit, satu hinaan, satu tamparan realita untuk benar-benar bangkit. Tapi jangan tunggu ditertawakan dulu untuk berubah, karena waktu terus berjalan, dan hidup tidak menunggu siapapun. Jangan remehkan orang yang kelihatannya lamban. Kadang mereka hanya sedang menyusun ledakan yang tidak kalian sangka. Dan lebih penting lagi, jangan remehkan dirimu sendiri. Karena mungkin kamu hanya butuh sedikit keberanian untuk mulai, sedikit rasa malu untuk bangkit, dan sedikit rasa percaya bahwa kamu juga bisa.